Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Unita Insani, NPM 19010080, kelas manajemen 19B. Di sini saya akan menjelaskan konsep bisnis internasional pada perusahaan Goodyear Indonesia. Profil perusahaan PT Goodyear Indonesia adalah perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, ekspor, impor, dan distribusi bahan-bahan dalam berproduk turunan karet. PT Goodyear Indonesia didirikan pada tanggal 31 Oktober 1977. Visi PT Goodyear Indonesia adalah mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan, sementara meningkatkan nilai merek dagang. Misinya adalah menghasilkan produk berkualitas yang didorong oleh integritas, inovasi, dan kerja tim. Selama lebih dari 100 tahun, Goodyear telah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pedoman strategi Goodyear yaitu menjabarkan bagaimana perusahaan dapat memenangkan bersama konsumen, pelanggan, karyawan, dan pemegang saham, menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan laba yang berkelanjutan di samping meningkatkan nilai merek dagang. Yang terakhir, One Team Performa, yaitu di jalan pasar dan seluruh perseroan. Ada etika pedoman perilaku bisnis pada PT Goodyear Indonesia, yaitu melindungi bisnis dan aset kita. Yang pertama, ada kerja sama bisnis dengan pemerintah dan keputusan terhadap persyaratan peraturan. Ada aturan khusus yang berlaku ketika Goodyear melakukan bisnis dengan pemerintah dan perusahaan milik negara. Di Goodyear berkomitmen untuk mematuhi semua hukum yang berlaku untuk berinteraksi di pasar publik dan memenuhi sebuah kewajiban yang dikenakan oleh jenis bisnis. Anti suap, anti pencucian uang. Goodyear berkomitmen untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan tentang anti pencucian uang, anti korupsi, dan pendanaan teroris yang berlaku di seluruh dunia, dan perusahaan telah menerapkan prosedur yang tepat untuk memenuhi persyaratan perlaporan yang berlaku. Ada pembayaran akomodasi dilarang. Goodyear mengharuskan pembayaran dilakukan hanya kepada lembaga yang memegang hak di dalam yurisdiksi di tempat mereka mendapatkannya. Kebijakan Goodyear yang melarang tindakan korup lainnya seperti memberikan faktur yang diubah atau melakukan pembayaran tunai yang tidak tercantum dalam catatan Goodyear. Undang-undang persaingan usaha dan anti-rus. Goodyear berkomitmen untuk patuh pada hukum anti-rus dan persaingan usaha dan peraturan di seluruh dunia. Hukum anti-rus atau hukum persaingan usaha merujuk ke hukum sipil dan kriminal yang mengatur tentang perilaku bisnis. Hukum ini mempromosikan persaingan yang kuat, bebas, dan terbuka di pasar. Ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu teratur pada undang-undang dan peraturan pajak, bea cukai mengenai penaksiran barang, entry, izin, dan bea cukai. Undang-undang kontrol mata uang, undang-undang praktik korupsi asing atau FCPA, aturan yang melarang ikut serta di dalam bekerja sama dengan atau mendukung boikot internasional yang tidak diikuti oleh Amerika Serikat, dan aturan melarang pencucian uang dan peraturan terkait dengan persyaratan pelaporan untuk transaksi tertentu, dan undang-undang negara yang lain kompleks sering bertentangan. Kelebihan dan kekurangan pada perusahaan Goodyear Indonesia. Kelebihannya fokus pada segmen pertumbuhan tinggi, penyelarasan dengan visi yang kuat, integritas segmen yang mulus, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, fokus pada produk baru, dan asosiasi dengan acara balapan. Kekurangannya itu pengendalian inventaris, ukuran yang besar, dan penetapan harga. Sekian penjelasan dari saya tentang PT Goodyear Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.